Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Bapak. Hari ini kita akan bahas mengenai kode siklik, ya. Kode siklik ini merupakan salah satu juga versi dari kode linier, ya, di mana kalau kode linier itu merupakan sebuah ruang vektor, gitu. Nah, sementara kode siklik ini ciri khasnya adalah sebagaimana kalau misalkan Anda pernah ingat di teori grup, ya. Ya, kita mengenal di situ adalah grup siklik, ya. Nah, tapi di situ grup yang dibangun oleh sebuah generator ini. Ya, jadi semua elemen di dalam grup tadi dibangun oleh sebuah generator. Nah, tapi bedanya untuk grup siklik ini lebih pada ini analoginya lebih pada mirip dengan ini grup permutasi malah. Ya, jadi grup permutasi di mana di situ terjadi pergeseran, terjadi permutasi. Ya, jadi kalau misalkan satu code word itu berada dalam kode siklik, maka permutasi dari code word tadi semuanya itu akan berada juga di dalam kode tersebut. Ini. Ya, nanti ada ring ideal, ya. Ini saya kira di aljabar abstrak ini sudah Anda pelajari. Ini definisi dari kode siklik. Jadi sebuah kode siklik itu adalah merupakan suatu kode linier, ya. Jadi kode linier dengan parameternya adalah n/kd, ya. Jadi panjang kode-nya n, kemudian dimensinya adalah k, ya. Kemudian jarak minimal antar kode itu adalah d. Nah, kode linier ini dikatakan siklik jika kalau suatu code word, ya, C0, C1, Cn-2 sampai Cn-1 itu adalah code word di dalam C, maka ini kalau digeser Cn-1-nya diganti ke depan, ya, jadi digeser ke kanan, ya, jadi shift ke kanan, lalu yang paling kanan kemudian ditaruh di paling kiri, ya, menjadi bit yang paling kiri, maka itu juga merupakan code word di dalam C. Nah, akibatnya, ya, jadi kalau misalkan ini ya, C0, C1, ya, Cn-2 sampai Cn-1, nah ini digeser ke kanan, kemudian Cn-1-nya taruh kiri. Ya, ini terus nih. Ini digeser ke kanan lagi. Akibatnya kalau ini juga berada dalam dalam C, maka kalau ini digeser ke kanan, shift kanan, ya, jadi di shift kanan, lalu kemudian yang Cn-2 itu ditaruh di sebelah kiri lagi, maka itu akan merupakan juga code word di C, sehingga di shift kanan lagi, sehingga akhirnya berada bermula dari satu code word ini, ya, bermula dari satu ini, semua hasil, ya, permutasi dari code word ini berada di dalam C, ya, sehingga dengan demikian analoginya kalau misalkan pada grup siklik itu, ya, jadi semua elemen di dalam C itu dapat dinyatakan sebagai satu ini, ya, satu perpangkatan dari suatu generator, gitu, ya. Tapi kalau yang ini nanti akan ada banyak akhirnya generator-generatornya, gitu, karena mungkin siklusnya itu terbatas, ya. Mungkin misalkan kalau panjang dari code word itu adalah misalkan 3, ya, maka maksimal 3 dia sudah kembali lagi ke dirinya sendiri. Ya, kemudian misalkan ada code word yang lainnya. Nah, code word 0 itu siklusnya itu hanya di code word 0 aja. Ya, ini. Jadi digeser atau di apapun dia tetap akan sama dengan dirinya sendiri. Tapi yang lain, ya, jadi code word yang lain itu misalkan kalau panjang 3, ya berarti dia siklusnya di situ, ya. Jadi sampai ya, maksimal 3 kali, ya, 3 kali pergeseran dia sudah kembali ke tempat semula, ya. Kalau misalkan ada lagi yang lainnya, gitu, ya. Jadi sehingga kalau misalkan pada grup siklik itu semua elemen di dalam grup itu dapat dibangun oleh satu elemen, gitu, ya, untuk semua. Nah, di sini
pada kode siklik, ya. Jadi pada kode siklik ini ya tergantung nanti, ya, pokoknya kalau misalkan ada kode yang panjang 3, maka otomatis nanti yang lainnya sampai ada 3, ya. Jadi ada 2 yang lain, ya. Jadi ada total ada 3 kode yang dalam satu siklus, ya ini. Kalau misalkan ada kode yang lainnya yang di luar itu, maka ada lagi tambahan lagi, ya. Tiga kode dalam satu siklus, begitu. Ya ini. Jadi seperti contohnya misalkan ini, ya ini. Kalau yang 0 ini diputar, digeser dengan berapapun, ya siklusnya ya tetap di sini aja, di 000 itu nggak berubah. Tetapi kalau yang ini, ya, kalau yang dibangun oleh 110, ya, maka dia digeser, ya, digeser ke kanan, 0-nya ini ke kiri, ya, akhirnya menjadi ini. Kemudian digeser ke kanan, 1-nya ke kiri, jadi seperti ini. Nah, digeser ke kanan, 1-nya ke kiri, sehingga kembali lagi seperti ini. Ya, jadi seperti 110 lagi. Sehingga ini satu siklus, ya. Jadi kalau panjangnya panjang codeword-nya itu adalah 3, maka dia akan ini berada dalam ini. Ada tiga codeword yang berada dalam satu siklus ini. Mungkin kalau ada yang lainnya, misalkan ada yang lainnya, misalkan ada 111 ya tetap, ya. Kalau sama tetap sama. Ini. Jadi kalau misalkan ini yang satunya sebanyak 2, atau ada lagi misalkan tambahan satunya sebanyak 1, ya, 100, maka nanti akan ada 100 geser ke kanan jadi 010, geser ke kanan lagi jadi 001, geser ke kanan kembali lagi ke 100. Jadi untuk setiap kelompok ini, ya, banyaknya satu sebanyak 2, ini satu kelompok seperti ini, ya. Nih, kemudian banyaknya satu nanti akan juga untuk satu kelompok lagi, gitu. Oke, jadi sehingga kalau secara keseluruhan itu juga yang Z23, ya, Z23 itu juga merupakan suatu kode siklik. Ya, coba kita lihat di sini. Sorry. Oke, Z23. Di sini aja. Ya, jadi misalkan kalau kita punya F23 itu, ya, atau G23 enggak apa-apa. Jadi misalkan seperti ini, sorry kok ini warnanya ambilin aja. Ya, jadi misalkan kalau F23, ya, maka dia punya 000. Ya, kalau 000 ini digeser dengan berapapun, ya, circle-nya atau permutasinya tetap di 000, nggak masalah, ya, nggak berubah. Tapi ada lagi yang misalkan yang ini satunya 1, ya, sehingga 100. Nah, digeser ke kanan sehingga dia akan 0 yang sebelah kanan ini akan ke kiri, ya, sehingga akan menjadi 010. Begitu, ya, ini. Kemudian ini digeser ke kanan lagi, maka 0 yang sebelah kiri akan balik ke dipindah ke paling kiri, ya, sehingga jadi 001. Tuh, selesai. Ya, ini satunya digeser ke ini digeser pergeseran ke kanan, satunya yang paling kanan jadi yang kiri, ya, kembali lagi ke ini yang di atas ini, ya. Jadi dia kembali ke atas seperti ini. Oke. Kemudian tadi ada yang 110 misalkan. Nah, ini 110, ya. Digeser, kemudian nolnya paling kiri, ya, 011. Kemudian digeser ke kanan, ya, jadikan 101. Begitu, ya. Kemudian ada lagi yang satunya sebanyak 3, ya, ini 111. Dan ini sama dengan yang 0 yang di sini, ya, yang 0 di sini, ya. Jadi ini permutasi dengan bagaimanapun tetap wujudnya hanya 111. Siklusnya ini saja. Ini sehingga di sini ada
4 siklus yang terjadi. Ini siklus yang pertama ini, ya. Kemudian siklus yang kedua ini, ya. Kemudian ada apa? Siklus yang ketiga ini orbit, ya. Yang ketiga ini, kemudian yang keempat ini, ya. Oke, jadi ada 4 model sehingga dalam ada 8 keseluruhannya, ya. Jadi semua pada F23 itu ada 8 dan ini merupakan sebuah kode linear yang siklik, ya. Jadi F23 ini merupakan suatu kode linear yang siklik. Jadi, kode linear yang siklik. Tuh, tadi kemudian yang diambil sebagai contohnya adalah subgrupnya yang isinya hanya itu, ya. Jadi 000 ini satunya, kemudian ada 2 siklus di situ, ada yang 110, kemudian 011, lalu 101. Ini juga merupakan subgrup, ya, pada F23 yang parameternya adalah dia parameternya panjang 3, kemudian K-nya itu adalah 2. Oke, seperti ini. Ya, ini juga merupakan sebuah kode linear yang siklik. Ya, jadi ini adalah kode linear yang siklik. Jadi ini, ya, contohnya tadi sudah kita secara keseluruhan tadi ternyata seluruh ruang vektornya itu, ya, ruang vektor yang induknya itu juga merupakan kode siklik. Ya, jadi sehingga kode siklik ini dapat diimplementasikan secara efisien pada perangkat keras jenis shift register seperti fiber optic, di mana dimungkinkan adanya kecepatan data yang tinggi, ya, sehingga ya, dia akan ini menyangkut, ya, jadi menyangkut generator, ya. Misalkan kalau di dalam kriptografi misalkan, nanti dalam kriptografi Anda juga mengenal adanya ini shift register tadi ada di dalam ini key stream, ya, jadi stream cipher, ya. Contohnya seperti ini. Saya pakai ini aja lah. Oke, jadi key stream di key register itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya 4 begitu, ya. Jadi misalkan satu codeword-nya 4, ya, misalkan kemudian di sini ada katakanlah kalau ini dan oke di ya, misalkan seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan ini. Nah, oke. Seperti ini, ya. Itu lalu nanti akan ada pergeseran ke kiri. Nah, oke. Ini juga akan agak geser kiri seperti itu. Nah, sehingga kalau dimulai misalkan dengan ini, saya beri ini saja. Jadi kalau kita misalkan punya codeword-nya adalah ini 1, ya, 1 0, misalkan di sini 1 begitu. Ya, maka dia akan ini shift register itu akan bergerak seperti ini. Jadi circle. Cuma di sini ada bedanya. Misalkan kalau untuk konstruksi kunci streaming, ya, ini, maka 1 yang di sini, ya, jadi 1 yang ini akan digeser ke kiri. Ya, 1 akan digeser ke kiri. Kemudian yang 1 yang ini akan pindah ke sini, 0 akan pindah ke sini, kemudian yang 1 di sini akan pindah ke sini. Nah, untuk yang di sini, yang terakhir, ini adalah hasilan dari XOR, ya, 1 dengan 1. Ya, komponen pertama dan komponen yang kedua. Ya, jadi kalau 111, ya, sehingga dia akan bergerak, nih, jadi sehingga yang baru, ya, jadi setelah satu pergerakan itu akan jadinya 1, ya, kemudian 0, kemudian satunya di sini. Nah, untuk yang di sini ini adalah hasil XOR dari sini. 1 ditambah dengan 1.
Ya, sehingga ini 0. Demikian juga berikutnya ya, sehingga ini digeser ke sini. Nah, kemudian ini bergerak sini jadi 0 1 0. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanan itu ya 1 tambah 0. Ini 1. Oke, nah kemudian ini digeser ke sini ya, maka ini 1 0 1 ya, kemudian 0 1 ini 1. Begitu itu ini gambaran dari shift register ya. Jadi shift register itu seperti ini. Jadi perlu kunci inisial saja, misalkan kunci inisial untuk 4 bit ya, 4 bit seperti ini. Ya sebenarnya ini tidak ada kunci yang dalam satu bloknya itu hanya 4 bit ya. Nah, paling kecil itu 64 bit ini. Nah, ini kita hanya untuk sebagai contoh saja. Dan fungsi streamingnya itu juga macam-macam ya. Jadi kita bebas, misalkan ini kita tambahkan dengan ini, atau untuk yang di sini kita tambahkan ini, atau kita tambahkan 3 ya, komponen, tidak masalah. Ya, jadi tenaga fungsinya suka-suka aja. Ya, yang penting dengan satu fungsi ya, satu kunci inisial ya, kemudian dengan satu fungsinya ya, satu fungsi, maka untuk selanjutnya ini akan sangat panjang ini, sehingga nanti akan membangun sebuah case streaming ya. Jadi kalau misalkan kalau nanti Anda di kripto itu pada blok cipher itu setiap bloknya itu blok pertama akan dienkrip dengan ini 1101, blok yang kedua dengan 1010, blok yang ketiga dengan 0101, blok yang keempat dengan 1011 dan seterusnya ya, tergantung dari ini pergeseran ya. Jadi yang pertama ya, jadi kunci yang pertama itu menentukan kunci yang kedua menentukan kunci yang ketiga dan seterusnya. Ya, sehingga hanya dengan satu inisial, tapi di dalam setiap bloknya itu akan nanti dienkripsi ya dengan kunci yang berbeda-beda, itu yang stream cipher, yang nantinya di tengah semester yang kedua itu akan Anda pelajari di sana bersama Pak Randi. Oke, itu contoh ya dari shift register itu seperti itu. Ya, sehingga kalau di sini ya, ini akan implementasi dari kode siklik itu tadi ya, jadi dari shift register ya, karena terus dia akan digeser. Kalau ini dia akan berada dalam satu siklus saja. Nanti kalau mau yang lainnya dia akan kita butuhkan untuk yang siklus yang lainnya ya, atau orbit yang lainnya dengan dibangun oleh satu codeword ya ini. Oke ya, jadi kode. Mohon maaf Bapak. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi code word 000 selalu masuk ke kode sikliknya, Bapak? Oh iya, betul. Jadi kenapa? Ingat kembali ya pada pertemuan kita yang lalu tentang parity check. Bukan parity check, sebelumnya ada matrik generator. Nah, sebelumnya mengenai kode linear. Oh, iya, Pak, kode nah, di kode linear itu sudah dinyatakan bahwa 000 itu pasti, jadi kode word 0 pasti masuk di kode linear. Ya, dia masih ada kode linear. Kenapa? Karena kalau misalkan kombinasi linearnya kita melibatkan satu kode word yang sama, misalkan 110 ditambah dengan 110 kan hasilnya jadi 000. Itu ya, ini sebuah kode linear itu adalah setiap kombinasi linear dari beberapa setiap, kalau misalkan dalam kode biner, misalkan kode biner seperti ini, maka berarti ya setiap penjumlahan atau kombinasi linear dari dua code word itu akan selalu menghasilkan code word yang juga berada di dalam C gitu ya. Sehingga dengan demikian kalau ada misalkan 110 ya, maka kalau kita menjumlahkan dua code word itu tidak harus selalu code word yang berbeda, tetapi juga bisa code word yang sama. Sehingga kalau misalkan 110 ditambah dengan 110 karena hasilnya 000, sehingga ini akhirnya 000 itu merupakan kode linear. Nah, sementara kode siklik ini adalah salah satu bentuk, salah satu bentuk khusus dari kode linear. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama.
Baik, ya, itu sekali lagi. Jadi sekali lagi kode siklik ini pada dasarnya adalah sebuah kode linear dalam bentuk khusus, ya. Jadi tapi tidak semua kode linear itu siklik, ya. Tidak semua kode linear adalah siklik, yang tergantung nanti kalau seandainya kita selidiki, oh ternyata kalau misalkan ada satu code word kemudian semua siklusnya itu berada di dalam C juga, maka dia akan ini apa siklik gitu, ya. Tapi semua kode siklik pasti linear. Oke, nah jika kita bekerja pada kode siklik, maka kode itu bisa kita konversikan ke dalam sebuah polinom. Ya, jadi sebuah polinom, sehingga misalkan kalau code word-nya ini ya, jadi misalkan panjangnya n, kemudian komponennya itu adalah ini C0, C1 sampai Cn-1 ini, maka kita bisa bikin ini sebagai polinom. Ya, sehingga nanti kita bisa penjumlahan atau perkalian polinom itu kita bisa gunakan. Sehingga ini sebagai koefisiennya, ya. Jadi di sini ada sebagai koefisiennya. Ini adalah C0, ya, C0 kali X pangkat 0 ditambah dengan C1 kali X pangkat 1 tambah C2 kali X pangkat 2 sampai Cn-1 kali X pangkat min 1. Ya, jadi ini. Oke, sehingga kalau misalkan kita punya ini, sebutkan polinom yang berkorespondensi dengan code word 1011. Ya, polinom yang berkorespondensi dengan code word yang 1011. Sehingga bagaimana itu? Oke. 1011 ya. Sehingga seperti di atas, maka polinom Cx-nya ini di sini ya. 1011 kita pakai ini aja. Ini jadi kita ini. Dengan C-nya itu adalah 1011. Ya, sehingga kalau ini dinyatakan dalam polinom ya Cx, maka Cx-nya akan menjadi 1 kali X pangkat 0 ditambah dengan 0 kali X pangkat 1, ya, kemudian ditambah dengan 1 kali X pangkat 2, kemudian ditambah dengan X pangkat 1. Nah, ini. Ya, dari Cx-nya, ya, jadi polinomnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini untuk X pangkat 0, ya, dikalikan X pangkat 0, ini X pangkat 1, kemudian ini X pangkat 2, kemudian ini koefisien X pangkat 3. Oke ya, ini seperti itu. Sehingga Cx-nya adalah 1 tambah X pangkat 2 tambah dengan X pangkat 3. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, sehingga untuk ini kita ya, sehingga sebuah kode dengan panjang 5, berapa derajat maksimal dari polinom yang terkait dengan kode? Untuk sebuah code word dengan panjang 5, ya, jadi untuk code word dengan panjang 5, berapakah derajat maksimal dari polinom yang terkait dengan code word tersebut? Ya, sampai kita lihat di sini, secara umum kalau misalkan code word-nya itu panjangnya n, maka derajat maksimal yang bisa dikaitkan polinom yang dikaitkan dengan polinom ini, maka polinomnya derajat maksimalnya adalah 4 ya, atau n-1 di sini. Jadi kalau misalkan 5 berarti ini
Ya, polinom yang dikaitkan dengan quadrat tersebut derajatnya maksimal 4. Ya, jadi n-1. Nah, oke, kita perhatikan kode polinomial ini ya, yang berkorespondensi dengan C. Ya, jadi kode C. Jadi misalkan 0 itu 000 ya. 1 plus X berarti 1 ya. Jadi 1 plus X ya. Jadi sini X untuk X pangkat 0-nya ini 1, kemudian X pangkat 1-nya 1. Ya, X pangkat 2-nya 0. Ya, enggak ada. Nah, kemudian yang ini X ditambah dengan X kuadrat. Untuk yang pangkat 0, ini 0. Kemudian koefisien untuk X pangkat 1, 1. Kemudian koefisien untuk X pangkat 2-nya 1. Ya, kemudian 1 plus X kuadrat. Koefisien untuk X pangkat 0-nya adalah 1. Koefisien untuk X pangkat 1-nya 0. Enggak ada. Kemudian koefisien untuk X pangkat 2-nya adalah 1. Ya, sehingga dengan demikian, polinom 0, 1 ditambah dengan X, kemudian X ditambah dengan X kuadrat, lalu 1 tambah X kuadrat, maka kode yang berkorespondensi dengan polinom ini adalah 000, 110, 011, dan 101. Ya, sehingga di sini, karena kita lihat di sini derajat tertingginya itu adalah 2, ya. Ini sehingga untuk kodenya itu panjangnya adalah 3. Nah, hasil perpangkat tinggi adalah 2, yes. Maka ini karena sebab kalau misalkan ada perpangkatan lebih tinggi lagi akan mengindikasikan quadrat yang panjangnya juga akan lebih dari 3. Ya. Nah, misalkan kita bekerja pada modulo ini, ya, X pangkat 3 dikurangi 1. Ya, maka X pangkat 3 itu akan ekivalen dengan 1. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan menggunakan ini modulo dalam polinom itu kita menggunakan modulo X pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga semua polinom yang lainnya itu akan perhitungannya itu akan berada pada modulo X pangkat 3 dikurangi 1. Jadi artinya hasil perhitungannya lalu kalau dibagi dengan X pangkat 3 dikurangi 1 sisanya berapa, begitu aja. Ini sehingga dengan demikian X pangkat 3 itu akan ekuivalen dengan 1, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau modulunya adalah X pangkat 3 dikurangi 1, maka kalau X pangkat 3 dikurangi 1 itu akan ekuivalen dengan 0. Ya, jadi misalkan kalau modulo berapa? Modulo 5. Ya, maka bilangannya, ya, bilangan bulat modulo 5 itu bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nanti kalau 5, ya 5 kembali ke 0. Ya, semua kelipatan dari 5 kembali ke 0. Begitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah sisa bila bilangan bulat tadi dibagi dengan 5. Ya, demikian juga ini. Ya, sehingga kalau X pangkat 3 dikurangi 1, ya. Jadi modulunya adalah X pangkat 3 dikurangi 1, maka semua kelipatan dari X pangkat 3 dikurangi 1 ini akan kembali ke 0. Ya, sehingga X pangkat 3 dikurangi 1 ini akan ekuivalen dengan 0. Dengan demikian, X pangkat 3 itu akan ekuivalen dengan 1. Ya, jadi kalau X pangkat 3 dikurangi 1, nah supaya X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 0, ya berarti di sini juga harus 1. Ya, sehingga dengan demikian, kalau X pangkat 3 saja ini akan ekuivalen dengan 1. Ya, ini berikutnya. Kemudian perhatikan bahwa Cx ya 1 plus X kuadrat yang tadi korespondensi dengan quadratnya 101 ya. Jadi 1 plus X kuadrat ini quadratnya adalah 101. Nah, kalau misalkan kita kalikan Cx itu dengan X ya. Jadi ini kalau kita kalikan dengan polinom X, maka kita mendapatkan C aksen X ya, C aksen X itu adalah Cx dikalikan X, ya, sehingga kita mendapatkan X ditambah dengan X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Nah, tadi kalau kita bekerja pada modulo X pangkat 3 min 1, ya, maka X tambah dengan X pangkat 3, di mana X pangkat 3 itu akan ekuivalen dengan 1. Sehingga dengan demikian C aksen X-nya ketemunya adalah X ditambah dengan 1. Nah, X ditambah dengan 1,
ya, pada modulo PX, maka ini akan berkorespondensi dengan code word ya, 1, 1, 0. Ya. Jadi koefisien untuk X pangkat 0 adalah 1, koefisien untuk X pangkat 1 adalah 1. Ya, ini 1, 1, 0. Ya. Yang ini merupakan shift klik kanan dari 1, 0, 1. Ya, ini. Jadi ini menunjukkan apa akibatnya kalau suatu polinom, ya, jadi suatu polinom itu dikalikan dengan X, ya, dikalikan dengan X, ya maka ya, dikalikan X pangkat 1, maka ini akan menghasilkan sebuah code word yang merupakan pergeseran 1 ke kanan. Ya, di wrap ke kanan, kemudian yang sebelah kanan sendiri itu akan jadi ini tadi kan 101 ya, 101 ya dinyatakan dalam polinom ya, kemudian polinomnya dikalikan dengan X ya, ketemu ini, maka akan jadi seperti ini, X ditambah dengan 1. Nah, kemudian nah ini kan 110 ya. Jadi kalau misalkan 101 ini di shift ke kanan, yang kemudian 1 yang sebelah kanan itu taruh di sebelah paling kiri, maka akan jadi 110. Ini. Oke, sehingga silakan lakukan hal yang sama untuk ini. Ya, X kuadrat 011. X tambah X kuadrat. X kuadrat. Ya tadi CX-nya itu adalah X ditambah dengan X kuadrat. Ya, ini sehingga C-nya itu berapa? X kuadrat plus X pangkat 3. Bukan, yang apa code word-nya ya. Jadi kalau CX-nya adalah X tambah X kuadrat, berarti ini untuk mewakili code word yang 011. 011. Ya, 011. Nah, sekarang kita lakukan dengan yang tadi yang sama. Kalau misalkan CX dikali X, maka kita akan punya X kuadrat ditambah dengan X pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, karena kita tadi berada pada modulo X pangkat 3 dikurangi 1, ya, sehingga ini akan ekuivalen dengan X kuadrat ditambah dengan 1 pada modulo PX, ya, atau X ya sudah PX ya, di mana PX tadi adalah X pangkat 3 dikurangi 1. Oke, nah sehingga kita akan punya ini ya, sehingga ini kalau kita nyatakan di dalam C-nya, maka akan menjadi berapa? 101. Oke, 101. Ya, 101 tadi merupakan wrap ke kanan ya dari 011 ya. Jadi kalau ini di wrap ke kanan ya. Ini wrap ke kanan, maka akan jadinya seperti itu. Ya, jadi satu yang sebelah kanan itu akan ini satu yang sebelah kanan ini akan ditaruh di sebelah kiri, sehingga ini digeser ke kanan sebagai 1, 0. Begitu. Jadi perkalian dengan polinom X saja. Jadi perkalian dengan polinom X itu akan menghasilkan. Oke. Iya, Pak. Oke, berikutnya. Ya, dari ilustrasi sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa pada kode siklik C ya, dengan panjang N, maka hasil X dikalikan dengan CX, yang modulo X pangkat N dikurangi 1 menghasilkan kode lain dalam C yang merupakan pergeseran siklik ya, kanan dari CX. Ya, ini. Jadi modulo yang kita gunakan ya ini adalah X pangkat N dikurangi 1. Ya, ini sehingga ya, modulo ini tergantung dari berapa panjang dari code word-nya. Ya, tadi kalau kita menggunakan code word dengan panjang 3, ya, maka modulonya adalah XN dikurangi 1.
X pangkat 3, X pangkat 3, ya. X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, karena kalau pada modulo X pangkat 3 dikurangi 1, maka X pangkat 3 dikurangi 1 nanti akan ekuivalen dengan 0. Ya, sehingga X pangkat 3-nya itu akan ekuivalen dengan 1. Sementara kalau misalkan code word-nya itu, ya, jadi parameternya N-nya itu adalah 5, ya berarti nanti X pangkat 5 dikurangi 1. Ini, jadi modulonya X pangkat 5 dikurangi 1, sehingga nanti kalau kita ketemu dengan X pangkat 5, maka X pangkat 5 tadi akan ekuivalen dengan 1. Begitu, seterusnya. Gitu. Jadi, misalkan panjangnya 10, ya berarti X pangkat 10 dikurangi 1, sehingga X pangkat 10 itu akan ekuivalen dengan 1. Ya, ini. Nah, dengan demikian dari ilustrasi tadi secara umum, ya, jadi kalau misalkan panjang dari code word-nya itu letak n, ya, pada suatu kode siklik ini, ya, pada suatu kode siklik, maka kalau code word itu tadi dikonversi ke dalam sebuah polinom Cx, ya, kalau misalkan polinom tadi dikalikan dengan x, maka akan pada modulo x pangkat n dikurangi 1 akan menghasilkan kode lain yang merupakan pergeseran siklik kanan, ya, pergeseran siklik kanan dari Cx ini. Ya, ini sehingga persisnya adalah seperti ini, ya, pada polinom Cx, ya, C0 ya, tambah C1x, ya, n-1x pangkat n-1 dengan x pada modulo Px, ini, x pangkat n-1 akan menghasilkan ini. Sehingga C aksen x-nya itu akan menjadi ini, C0x, C1x kuadrat. Nah, karena tadi kalau dikalikan dengan x, ya, kalikan dengan x kan berarti C0x tambah C1x kuadrat, ya, tambah Cn min 1 x pangkat n, di mana x pangkat n itu akan ekuivalen dengan 1. Ya, jadi x pangkat n itu akan ekuivalen dengan 1, ya, sehingga ini akan jadi tinggal Cn min 1 saja di sini, nggak ada x pangkat n. Tuh, jadi karena x pangkat n itu adalah 1, sehingga menjadi C0x, ya, C1x. Nah, ini jadi yang Cn-1 akhirnya menjadi apa ini? Menjadi koefisien yang jadi sehingga paling depan sendiri, ya. Jadi paling depan sendiri, sehingga akan akhirnya ini, ya, Cn-1 ini akan menjadi koefisien di x pangkat 0, ya. Sehingga nanti Cn-, sehingga kalau apa, ya kita lihat aja kalau untuk C-nya itu adalah koefisien ini adalah C0, C1 sampai Cn-1, maka nanti, ya, Cn-1 nanti akan digeser ke kiri. Ya, karena ini tadinya adalah apa, menjadi koefisien untuk x pangkat n-1 yang paling kanan sendiri, ya, paling kanan sendiri. Nah, karena dikalikan dengan x, sehingga ini jadi x pangkat n yang akhirnya akan 1, ya, sehingga ini merupakan koefisien untuk x pangkat 0 akhirnya, jadi x pangkat 0, sehingga ini akan menjadi digeser ke kiri, sehingga apa, code word-nya akan menjadi Cn-1, C0, C1 sampai dengan Cn-2. Jadi pergeseran, siklik ke kanan, ya, dari suatu code word. Ya, sehingga code word yang berasosiasikan dengan C aksen F ini adalah tadi, ya, seperti tadi karena bergeser tadi, yang merupakan hasil pergeseran siklik kanan dari code word yang berasosiasi dengan Cx. Ini secara umum seperti itu, ya. Jadi kita untuk kode siklik itu bisa kita alihkan itu kepada notasi polinom, ya, pada notasi polinom yang kemudian nanti akan bisa kita gunakan itu, ya, operasi-operasinya dengan menggunakan perkalian polinom. Nah, kemudian doubly shifting itu ditunjukkan seperti ini, ya, bahwa perkalian Cx, ya, sama dengan 1, ya, coba kita tunjukkan 1 plus x kuadrat dengan x kuadrat. Nah, ini 1 plus x kuadrat dengan x kuadrat. Ya, 1 merah. Bukan. Ya, jadi kalau Cx-nya
itu adalah 1 plus X kuadrat ini, maka kan berarti kita punya C ini adalah berapa? X-nya nggak ada, berarti dia adalah 1, 0, 1. 01. Oke ya, itu 101. Nah, sekarang bagaimana kalau itu dikalikan dengan X kuadrat? Ya, sekarang kalau CX dikalikan dengan X kuadrat, ini pengalinya. Maka kan berarti X kuadrat X kuadrat plus X pangkat 4. X pangkat 4. Ya, ini X pangkat 4. Nah, kalau pada modulo X pangkat 3 dikurangi 1, 1. berapa? Sebentar, Bapak. X pangkat 4. X pangkat 4 itu kan berarti berapa? X pangkat 2 kali X pangkat 2. X pangkat 2 kali X pangkat 2. Oke. Kalau ini, bisa nggak kayak X pangkat 4, itu kan sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 1. Boleh nggak gitu? X pangkat 4 sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 1. Boleh nggak? Boleh. Oke, berarti X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 3 dikalikan dengan X. X. Ya. Dikalikan dengan X yang kali. Nah, sementara kalau pada modulo tadi, kita modulonya X pangkat 3 min 1, maka X pangkat 3 tadi akan ekuivalen dengan 1. Sehingga X pangkat 4 itu akan ekuivalen dengan X. Ya, sehingga ini akan menjadi X kuadrat ditambah dengan X. Begitu. Ya. Sehingga kalau misalkan X kuadrat tambah dengan X, kita coba X kuadrat tambah dengan X nanti, maka C-nya akan bagaimana? C aksennya itu akan oke, C aksennya ini akan berapa ini kodenya ini? Jadinya untuk X pangkat 0 011. Iya, 011. Oke, 011 jadinya gimana ini? Jadi 101 merupakan mana itu? Ya, ini kalau misalkan digeser siklik ke kanan ya, 1 diklik jadi kan jadinya 110. Ya. Ya. Kemudian ini digeser lagi siklik ke kanan jadinya 011. Ya, sehingga dengan demikian perkalian dengan ini dengan X kuadrat ini akan sama menghasilkan suatu kodebut yang baru yang merupakan hasil ini 2 kali. 2 kali. Ini tadi kalau misalkan dengan X saja ini pergeserannya cukup 1 kali ya. Langsung digeser 1 jadinya 101. Tapi kalau di sini dengan perkalian dengan X kuadrat ya, jadi tadi perkalian dengan X ini menghasilkan suatu kodebut yang pergeserannya sikliknya itu 1 kali ya. Ini, kalau misalkan dengan X kuadrat itu akan menghasilkan sebuah kodebut yang baru yang merupakan pergeseran siklik 2 kali. Begitu ya. Nah, ini double shifting ya. Jadi tunjukkan bahwa perkalian ini berkorespondensi dengan pergeseran ganda terhadap kodebut yang terkait. Sehingga kalau misalkan 1 sampai X kuadrat nanti akan menghasilkan sebuah kodebut yang baru ya dengan pergeseran siklik ke kanan sebanyak 2 kali. Nah, ini beberapa teoremanya yang harus dipenuhi oleh suatu kode siklik. Jadi kode linear C dengan panjang n pada field Galois field Q ya, dikatakan siklik jika C manu ini. Ya, jadi jika AX ditambah dengan BX ya, 2 polinom, kode polinom yang ada dalam C,
maka AX dikurangi BX juga harus berada di dalam C. Tuh, ya. Jadi AX, ya, jadi sehingga apa? Kalau polinom, sehingga polinomnya nanti ini, jadi hasil pengurangannya itu AX dikurangi dengan BX itu akan berada di dalam C, tetap berada di dalam C. Ini kemudian AX, jika AX adalah kode polinomial di dalam C, dan Rx adalah sembarang polinom berderajat kurang dari N, ya, jadi kurang dari N, maka Rx dikalikan AX ini tetap berada dalam C. Nah, ini mengenai kode siklik. Jadi coba kita lihat AX, BX, polinomial ya berada dalam C. Coba ini kita coba, maka apakah benar bahwa AX dikurangi BX itu tetap berada dalam C? Nah, di sini aja. Nah, ya, tadi kita punya kode siklik, ini aja lah kita pakai. Misalkan kode sikliknya apa tadi 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 0, ya, kemudian digeser ke kanan jadi 0, 1, 1, geser ke kanan jadi 1, 0, 1. Nah, ini. Nah, ini kita ambil dua aja, ya, yang ini coba. Kalau C-nya, ya, C1 ini adalah 1, 1, 0, maka C1X ini akan jadi berapa? Polinomnya, ya, jadi polinomnya. Jadi C1X-nya ini akan menjadi berapa itu? 1 ditambah dengan X. Ya? Oke. Ya. Kemudian kalau C2-nya kita ambil yang 0, 1, 1. Ya. C2 0, 1, 1, maka C2X-nya polinomnya jadi satunya nggak ada, langsung X ditambah dengan X. Gitu. Yang ini. Nah, sekarang kita coba ini. Bagaimana kalau C1X ini dikurangi dengan C2X. Nah, coba 1 ditambah dengan X dikurangi dengan X dikurangi dengan X kuadrat. Nih, 1 tambah X dikurangi dengan X dikurangi dengan X kuadrat. X dikurangi X, 0. Ya, maka dia akan tinggal tersisa 1 dikurangi dengan X kuadrat. Nah, kita ingat di sini entry-nya, jadi alfabet yang kita gunakan adalah alfabet biner 0 dan 1. Ya. Sehingga kalau ini negatif 1 kan, ini negatif 1. Nah, negatif 1, negatifnya 1 pada C2, ya, pada biner 01, berapa negatifnya? Negatif 1 sama dengan ya, pada C2. Pada C2 itu isinya hanya 0 dan 1. 0 dan 1. 1 ini setiap elemen pasti punya inverse, ya, inverse atau negatif di sini, sehingga 0 negatifnya 0, kemudian 1 negatifnya, karena apa? Nah, kita ingat 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya, berarti apa? Negatif 1 sama dengan 1. Oke, gitu ya. Ini sehingga dengan demikian ini bisa kita nyatakan dalam 1 ditambah dengan X kuadrat. Ini 1 tambah dengan X kuadrat. Maka kalau 1 tambah dengan X kuadrat, maka berarti ini akan C-nya sama dengan berapa? Akan dikonversi ke dalam code word-nya menjadi konversi kembali. Ini kan polinom, ya. Jadi ini kan polinom. Ya, ini kan polinom. Jadi konversi 101. Jadi kita lihat aja, kita tinggal lihat aja ini koefisiennya. Jadi untuk yang koefisien untuk X pangkat 0 inilah 1, X pangkat 1 0,
0. X pangkat 2 1. Ya, ini dan kemudian C 0101 ini ada di sini ya. Ini berada di sini juga. Berarti apa? Dari contoh ini maka untuk yang teorema yang pertama itu akan dipenuhi oleh ini. Nanti juga akan dengan cara yang sama silakan dicoba untuk yang ini misalkan antara 011 dengan 100. Ya kalau dengan ini nanti akan dikurangi dengan berapapun nanti juga akan tetap dirnya sendiri gitu ya. Jadi kalau yang ini coba nanti dengan 110 dengan 101 lalu 011 dengan 101 ini bisa dicoba apakah pengurangannya itu akan tetap menghasilkan sebuah polinom yang nantinya akan bisa dikonversi ke dalam sebuah code word yang tetap berada di dalam C. Tuh ya. Baik, yang berikutnya tadi teoremanya jika AX kode polinom dalam C maka Rx adalah sebarang polinom derajat kurang dari n ya. Jadi kurang dari n, maka Rx AX itu akan berada di dalam C. Nah, coba ini. Rx dalam C. Ya, untuk yang derajatnya kurang dari n, untuk Rx kurang dari n. Ya, kita lihat di sini apa yang terjadi. Ya, ini tadi ya kita ambil ini aja lah ya. Jadi yang C2 tadi ya, C2 tadi adalah 011 ya, maka kita punya C2X-nya itu adalah X ditambah dengan X kuadrat. Nah, ya kita ambil sebarang ya semua polinom yang derajatnya kurang dari 3, dari 2 ya. Pak. Kita cek lagi di sini tadi. Ya, jadi Rx adalah sembarang polinom derajatnya kurang dari n. Oke, derajatnya kurang dari n. Ya, berarti kurang dari 3 ya. Derajatnya kurang dari 3, ini panjangnya n, berarti nanti polinomnya derajat maksimalnya 2. Oke, ini kita share. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kita kalikan dengan suatu polinom, misalkan derajatnya berderajat 1, misalkan. Ya, misalkan R, ya Rx, ya polinom derajatnya 1, ya katakanlah X saja. Ini X saja, maka ini kalau misalkan X ini ya kita nyatakan Rx dikalikan dengan C2X, maka kan kita punya X dikalikan dengan X ditambah dengan X kuadrat. Gitu ya, sehingga kita punya X kuadrat ditambah dengan X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 pada modulo Px tadi, ya X pangkat 3 dikurangi 1, maka akan 1. Ya, sehingga ini akan menjadi X kuadrat ditambah dengan 1. Nah, ini akan menjadi C-nya itu adalah berapa ini? C-nya 1, ya. Kemudian koefisien untuk X pangkat 0. Ya, ini. Kemudian 1. Ya, 101 ada di sini juga. Ya. Jadi ada di sini 101. Coba kita tadi kan pokoknya derajat dari polinomnya itu kurang dari n ya tadi. Jadi yang kurang dari n, kurang dari 3. Ya, sehingga X pangkat 2 juga bisa. Oke, sekarang misalkan kalau kita punya Rx itu sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, maka kalau kita kalikan Rx dengan C2X tadi, dengan sama tadi, maka kita akan dapatkan X dikalikan dengan X kuadrat ya, X kuadrat kalikan dengan X ditambah dengan X kuadrat. Ya, ini berarti sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 4. Ya. Nah,
Ini tadi akan sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 3 dikalikan dengan X. Begitu. Sehingga kita akan punya di sini, tadi X pangkat 3, ya, kalau kita berada pada modulo X pangkat 3 dikurang 1, maka X pangkat 3 nanti akan ekuivalen dengan 1. Ya, maka ditambah dengan X. Oke, akan ditambah dengan X. Nah, 1 tambah dengan X. Maka ini akan menghasilkan suatu C yang C-nya berapa ini? 1 tambah X. 0,11. Koefisien untuk X pangkat 1-nya adalah 1. Koefisien untuk X pangkat 0 adalah 1. Koefisien untuk X pangkat 1-nya adalah 1. Nah, untuk X pangkat 2-nya 0. Ya, kemudian kita lihat di sini, ya, oke. Ada 110 ada di sini. Ya, jadi kalau C2 tadi kita kalikan dengan X, maka akan menghasilkan ini 101. Kalau dikalikan dengan X kuadrat, ini akan menghasilkan ini. Jadi di situ tadi teoremanya menyatakan bahwa asalkan ini ya yang polinom derajatnya kurang dari 3, tidak hanya X kuadrat saja, tidak hanya X saja, tapi bisa Anda kombinasikan, misalkan yang komplit. Misalkan kalau bagaimana kalau misalkan Rx-nya, jadi kalau Rx ini misalkan berapa, misalkan 1 ditambah dengan X ditambah dengan X kuadrat. Ini. Oke, seperti itu. Lengkap seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan Rx-nya dikalikan dengan C2X. Nah, maka kita akan mendapatkan berarti 1 ditambah dengan X ditambah dengan X kuadrat dikalikan dengan berapa tadi? X tambah X kuadrat. Ya, X ditambah dengan X kuadrat. Oh, ini. Sehingga akan mendapatkan 1/1 ini ya. Jadi baik. Berarti X ditambah dengan X kuadrat, kemudian ditambah dengan X dikalikan X kuadrat, kemudian X ditambah dengan X kuadrat jadinya X pangkat 3, kemudian ditambah dengan X kuadrat kali X berarti X pangkat 3, kemudian X ditambah dengan dikalikan dengan X kuadrat berarti X pangkat 4. Ya, jadi sini adalah X ditambah ini. Nah, ini X kuadrat ditambah dengan X kuadrat jadinya berapa? 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, 2X kuadrat, tetapi di dalam biner, di dalam kode biner 2 itu jadinya berapa? Tuh. Hah? Biner ya, Pak? Iya, kan. Oh, 2 jadi 0. Oke. Di 0, sehingga kalau X kuadrat tambah X kuadrat jadinya 0 akhirnya nanti ya. Iya, 2 jadi 0. Kemudian X pangkat 3 tambah X pangkat 3. Ini jadi ini jadinya 0. Ya, ditambah ini sama dengan tadi ya, koefisiennya 1 ya, jadi 2 ya, 2-nya jadi 0. Oke, ini 0, lalu baru ditambah dengan X pangkat 4. X pangkat 4 tadi itu adalah X. pangkat 3 ditambah dengan dikalikan dengan X. Iya. Pangkat sehingga Di X plus X ya. ya akhirnya ini, akhirnya kita punya X plus X. Nah, X plus X ada 2X. Nah, 2 di dalam akhirnya kan jadi 0. 0 juga. Nah, 0 ini akan identik dengan C yang isinya 0, 0. 0, 0. Ini ada juga di sini yang akan menghasilkan situ. Oke, jadi itu adalah implementasi dari teoremanya tadi di awal kita punya, pokoknya kalau yang namanya kode siklik itu adalah kode linier, ya, yang penting kalau ada satu kode di dalam kode siklik itu, maka semua pergeseran atau shift kanannya, ya, satu siklus akan
kalau satu kode yang tak nol ya, jadi satu kode yang tak nol dan komponennya tidak seragam ya. Kalau 000 kan tetap 00, 111 tetap 111, tapi kalau misalkan bervariasi 01 panjangnya 3, maka nanti pasti akan punya siklus sebanyak 3 quadrat ya, karena ada pergeseran pertama, pergeseran kedua, pergeseran ketiga baru kembali ke tempat asal. Itu tentang kode siklik ya, kode siklik. Nah, kemudian tadi kita juga sudah kalau kode siklik itu ya, satu quadrat di dalam kode siklik itu dikalikan dengan polinom x, maka akan ada pergeseran siklik ke kanan satu kali. Kalau dengan x kuadrat, maka pergeseran ke kanan, siklik ke kanan sebanyak 2 kali. Kemudian pada teorema ini dinyatakan bahwa kalau misalkan dua polinom ya, itu ada ax, bx, itu adalah dua polinom yang berkorespondensi dengan suatu quadrat di dalam kode siklik C, maka hasil pengurangan polinom tadi itu juga akan berkorespondensi dengan suatu quadrat yang ada pada C juga. Kemudian kalau misalkan AX itu adalah sebuah polinom, ya, kode polinom yang ada di dalam C, yang berarti adalah siklik, itu kode siklik. Kemudian RX adalah sebarang polinom ya, berderajat kurang, jadi apakah itu berada pada C atau tidak, nggak masalah. Yang penting RX itu berderajat kurang dari N. Berderajat kurang dari N, maka Rx dikalikan AX itu akan menghasilkan suatu polinom yang berkorespondensi dengan suatu quadrat yang ada di dalam C. Begitu ya, ini tadi kita sudah ilustrasikan di dalam beberapa contoh yang kita berikan. Oke, nah saya kira untuk ring ideal, saya kira ini tinggal mengingat saja, ini recall aksioma ring. Ya, ring komutatif itu yang bagaimana ring dengan unity. Kemudian kalau Z merupakan ring komutatif dengan unity, ya, tetapi bukan field, ya, dari himpunan bilangan bulat. Lalu Zn, ya, jadi dia akan merupakan sebuah field kalau merupakan n-nya adalah prima. Terusnya, ya. Ini hanya pengulangan. Ya. Ini Gauss field, ya, jadi pada modulo x pangkat n dikurangi 1. Ya. Oke, jadi di himpunan semua polinom berderajat kurang dari n lebih besar dari 1 merupakan ring komutatif dan unity di bawah penjumlahan dengan perkalian pada modulo x pangkat n dikurangi 1. Jadi tadi kalau misalkan panjangnya quadratnya itu adalah 5, maka ya berarti modulo yang kita gunakan adalah x pangkat 5 dikurangi 1. Kalau panjangnya 3 tadi, ya, quadratnya panjangnya 3, maka polinom yang kita gunakan sebagai modulo itu adalah x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ideal. Apa itu ideal? Masih ingat tentang ring ideal? Ya, ideal. Jadi kalau di dalam grup kita mengenal adanya subgrup normal ya. Jadi yang koset kirinya sama dengan koset kanan. Nah, maka pada ring kita mengenal ideal, tapi kalau ideal itu bukan koset kiri sama dengan koset kanannya, tapi kalau pada ideal itu lebih pada kalau untuk koset penjumlahan memang betul koset kiri sama dengan koset kanan selalu. Oke, karena penjumlahan pada ring itu selalu akan merupakan komutatif ya. Jadi ring grup terhadap ring terhadap operasi pertamanya itu harus merupakan grup komutatif ya. Tetapi kalau pada perkaliannya, nah ini ideal itu adalah kalau koset kiri perkalian dan koset kanan perkaliannya itu akan merupakan subset pada ideal tadi, ya, pada subgrup subring tadi. Ini sehingga itu dikatakan ideal. Ya, sehingga seperti ini. Jadi kalau A itu merupakan ideal, maka A dikurangi B. Untuk setiap AB elemen A, maka A dikurangi B itu adalah elemen di dalam A. Kemudian untuk setiap A elemen R, A dan R elemen R, maka tadinya jadi R dikalikan A dikalikan R, itu ini yang penting dalam ideal tadi ya, sehingga
Yang pertama yang di atas ini untuk menunjukkan bahwa A itu adalah subring, ya, di subring yang ini subring. Kemudian yang kedua ini menunjukkan keidealnya tadi. Jadi artinya koset kiri perkalian dan koset kanan perkalian dari A itu akan merupakan subset pada A. Oke, jadi seperti itu. Untuk sebarang ring R, ya, 0 dan R itu adalah ideal trivial. Untuk bilangan bulat, ya, merupakan ideal pada ring. Ya, jadi NZ itu merupakan ideal pada ring Z. Itu ideal prinsipal. Apa itu ideal prinsipal? Ya, jadi ideal prinsipal itulah RG. Jadi semacam ini grup siklik begitu ya. Jadi sehingga nanti akan ada ini seperti elemen pembangunnya di sini. Jadi kalau R ring komutatif dengan unity dan G adalah dalam elemen di dalam R, ya, maka ini, ya, jadi kalau kita nyatakan G lalu RG, di mana R-nya berada dalam G merupakan ideal pada R dan disebut sebagai ideal prinsipal yang dibangun oleh G. Ini, ya, contoh-contohnya ini NZ merupakan ideal prinsipal dengan generatornya adalah N, ya. Misalkan ini 3, ya. Kemudian pada set 36, ya, maka set ini jadi ini merupakan ideal prinsipal pada ring 36, set 36. Oke, ada ring faktor. Masih ingat dengan ring faktor? Ya, ring faktor itu adalah ring yang isinya adalah koset-koset, ya, dari sebuah subring, ya. Jadi dalam hal ini adalah ideal juga, ya. Jadi kalau misalkan hanya subring saja ini tidak bisa menjadi, belum tentu bisa menjadi ideal, karena untuk bisa menjadi ring faktor, ya, maka subringnya tadi harus terlebih dahulu harus merupakan sebuah ideal, karena untuk memastikan apakah koset kiri perkalian dan koset kanan perkaliannya itu nanti akan berada dalam A, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi R modulo A itu adalah ring faktor. Jadi isinya adalah semua koset jumlahan dari A itu pada ring R. Koset itu. Nah, sekarang untuk cyclic code ini seperti ini. Kode siklik dengan panjang N, ya, pada suatu field tertentu, ya, berkorespondensi dengan ideal pada ring faktor dengan modulo ini. Ya, jadi X pangkat N dikurangi 1. Jadi modulonya ini. Jadi kalau misalkan panjangnya N, maka ya berarti modulonya adalah X pangkat N dikurangi 1. Kalau panjangnya 5, maka di sini X pangkat 5 dikurangi 1. Kalau panjangnya 3, maka X pangkat 3 dikurangi 1. Ini adalah merupakan ring faktor, berarti himpunan semua koset, ya, kanan atau koset kiri penjumlahan dari ini X pangkat N dikurangi 1. Ya, ini kaitannya nanti kalau dengan kode siklik itu dengan ideal yang kalau misalkan kita kaitkan dengan ini teori ring, ya, dalam teori ring, ya. Tapi cukup untuk masalah pengkodean, ya, teori pengkodean itu Anda cukup melihat ini mengenai kode siklik tadi, ya. Jadi itu nanti kalau kita kaitkan dengan permasalahan kode siklik tadi, kita kaitkan dengan masalah ideal yang ada pada teori ring, ya. Jadi intinya bahasan kita tentang kode siklik ini sampai pada teorema ini, ya, sampai pada teorema ini yang menyatakan pada apa itu kode siklik itu yang bagaimana. Kode siklik adalah kode linear yang kalau misalkan ada suatu code word, maka semua shift kanan atau semua wrap atau pergeseran siklik ke kanan semuanya, ya, itu juga berada pada kode C tadi, ya. Sehingga kemudian kalau itu adalah kode siklik, maka ini bisa kita konversikan ke dalam suatu perhitungan dengan sebuah polinom, ya. Jadi dalam polinom, ya, kalau misalkan panjang dari code word-nya itu 5, maka konversi polinomnya bisa maksimal berderajat 4, ya. Jadi secara umum kalau panjang code word-nya adalah N, maka konversi dari polinomnya itu
derajat polinomnya maksimal adalah n-1. Ya, kemudian tadi kita lihat sehingga dalam rangka operasionalnya sehingga bisa kita gunakan manfaatkan polinom tadi ya. Jadi polinom ya akan lebih mudah ya. Polinom kalau misalkan dikalikan dengan suatu x ya, maka akan terjadi pergeseran 1 kali. Kalau dikalikan dengan x kuadrat maka akan terjadi pergeseran 2 kali gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian secara umum ada teorema yang menyatakan kalau misalkan itu adalah merupakan suatu kode siklik ya, kode linear yang siklik, maka kalau misalkan ada ya, 2 polinom x dan bx yang menjadi konversi dari kodebut yang ada dalam kode siklik C, itu maka pengurangannya juga akan berada di dalam ini, akan korespondensi dengan suatu kodebut juga yang ada dalam C. Oke, kemudian perkalian dengan polinom sebarang yang berada kurang dari n, ya, maka juga akan menghasilkan kodebut yang ada di dalam C. Tadi sudah kita ilustrasikan, ya, jadi beberapa terkait dengan itu. Baik, dengan pembahasan mengenai kode siklik ini, maka berarti kita menyelesaikan bahasan mengenai teori bagian pada teori pengkodean, ya, sehingga berikutnya Anda akan bisa masuk ke bahasan mengenai kriptografi bersama Pak Randi. Ya. Jadi materi-materinya dan pokok-pokok bahasannya sudah saya set di MMP, sehingga nanti Anda sudah bisa mulai untuk mempelajari materi-materinya sebelum mulai dengan bagian yang kedua dalam teori pengkodean ini pada teori pengkodean ini pada kripto, ya, jadi pokok bahasan mengenai kriptografi. Baik, sehingga karena ini adalah pekan yang ke-7, kemudian pekan depan itu sudah pekan ke-8, maka pekan depan itu kita sudah masuk ke UTS. Ya, ini UTS-nya. UTS-nya bahannya mulai dari yang pertama sampai dengan kode siklik ini. Jadi mulai dari yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat suatu error correcting and detecting code, ya, kemudian kode linear, kemudian ada matrix generator, ada matrix parity checks, kemudian sampai pada kode siklik. Oke. Jadi pekan depan, jadi formatnya adalah ya udah seperti kita masuk seperti ini, tidak ada zoom, ya, tidak ada zoom. Nanti soalnya itu akan kita mulai jam 8.50 tadi ya, 8.50 ya, 8.50. Jadi nanti pada jam kita mulai perkuliahan itu soal baru kan kita share di jam itu. Silakan nanti Anda di MMP, ya, di MMP saya aktifkan di MMP. Jadi silakan nanti lihat ya. Jadi presensi dulu di Sister, ya, dengan QR code, lalu masuk ke MMP. Nah, di MMP pada UTS tadi, lalu Anda akan menemui soal di sana pada jam 8.50, ya, kemudian silakan dikerjakan, lalu di pekerjaan Anda tadi, ya, tulis tangan aja, ya, supaya yang rapi, kemudian Anda scan, Anda simpan dalam PDF, ya, simpan dalam PDF, kemudian diupload di Dropbox yang nanti akan saya sediakan. Ya. Jadi, ya, kita tunggu kalau pagi seperti ini, berarti kita tunggu sampai sore, itu aja, sampai sore. Nanti kita tetapkan jam berapa nanti di sore itu kita akan kita cek lagi. Ya. Baik, itu mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Ya, saya kira tidak terlalu sulit. Jadi artinya ya memang teori pengkodean itu sebelum kita membaca, sebelum kita masuk itu banyak formula-formulanya, kemudian teorema-teoremanya itu, ya, jadi sangat abstrak gitu ya. Tapi begitu kita implementasi ke dalamnya itu tidak begitu sulit ya, untuk teori pengkodean. Jadi intinya bahwa yang difokus dari pengkodean, tugas dari yang pengkodean adalah keakuratan informasi. Bagaimana kalau suatu pesan kemudian kita kodekan, kemudian ada error di sana, nah itu
error yang ada itu bisa ditoleransi. Misalkan kalau misalkan dengan ini jarak ya tadi jarak minimal ini jarak misalkan jaraknya 3, maka dia bisa mendeteksi 2 error dan bisa mengkoreksi 1 error. Itu ya. Tetapi, nah kita lihat kemarin pada matriks parity check, ya. Sebelumnya kan kita kita lihat cara kita melihat gimana cara melihat ya kalau misalkan kita menerima sebuah code word, apakah code word yang kita terima valid atau tidak, maka kita lihat di dictionary. Nah, ini kalau misalkan dictionary-nya hanya berisi 8 code word nggak masalah, hanya berisi 16 code word nggak masalah. Kalau sudah 64, 128, 256, nah ini masa kita mau cek satu persatu adakah ini, apalagi kalau panjangnya tidak hanya panjangnya 4, panjang 8, bisa panjangnya 32, bisa panjangnya 64, ya kita teliti satu persatu itu seperti itu. Nah, maka dengan menggunakan parity check, kita tinggal mengalihkan dengan transpose dari parity check itu. Kalau menghasilkan vektor 0, oke, ini adalah kode word yang valid. Kalau enggak, ini. Nah, kalau misalkan yang code word yang tidak valid, lalu kita ada apa itu tadi? Ada apa? Coset decoding sama sindrom decoding. Ya, jadi kalau misalkan dengan menggunakan parity check, ya, kita menggunakan ada sindrom decoding tadi. Ya, jadi sindrom decoding, kalau misalkan sindromnya itu tidak 0, maka berarti dia tidak valid. Ya, kalau tidak valid apa? Ya, walaupun kemarin itu kita misalkan hanya jarak minimalnya 2, tetapi dia bisa mengkoreksi, ya, karena yang ada di dalam leadernya di mana, fieldnya ada di mana, misalkan itu. Jadi yang baris paling atas itu adalah semua code word yang valid. Kemudian kalau misalkan coset leadernya itu kita anggap sebagai sebuah error begitu, ya, maka kemudian errornya di mana, jadinya apa, ya code word yang kita terima apa, kemudian akan kita decode kepada pada fieldnya, ya, pada yang paling atas sendiri. Jadi kita urutkan yang atas ini. Tetapi ya, jadi kalau sebelumnya kan kalau misalkan jarak minimalnya 3, itu hanya bisa mengkoreksi 1 error, gitu ya. Tapi dengan menggunakan sindrom decoding kemarin dengan jarak minimal 2 kita tetap bisa mengkoreksi 1 error. Ya, tetapi nilai kebenarannya tidak 100% dengan yang tadi. Kalau misalkan 3 jarak 3 itu dia bisa mengkoreksi 1 error dengan kebenaran koreksinya 100%. Ya, pasti bisa, pasti 100%. Tetapi kalau misalkan yang dengan menggunakan itu bisa mengkoreksi, cuma kan harus berbagi kemarin itu, ada 4 misalkan. Ya, ada berapa? 4 tingkatan. Kalau 4 tingkatan berarti ada yang error itu ada misalkan dia harus berbagi dengan 3 yang lainnya, sehingga kemungkinan betulnya karena harus berbagi tadi, kemungkinan betulnya ya sekitar 30%, ya. Jadi kebenarannya 30%. Ya, tapi tetap merupakan menunjang juga karena daripada kita tidak punya jalan untuk bagaimana mendekode, ini ada salah ini. Padahal jarak minimalnya 2, mana yang benar. Maka dengan menggunakan sindrom decoding itu kita bisa melihat ini dikalikan dengan sindromnya, maka akan menghasilkan code word. Ya, jadi decodingnya itu dengan menggunakan perkalian dengan sindrom. Begitu ya ini. Gimana, Pak? Ya, jadi artinya dengan dua jarak itu masih bisa mendekode, tapi dengan decode-nya kebenarannya ada probabilitasnya. Baik, itu saja ya, sehingga di akhir pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian atas perhatiannya selama ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan mungkin. Apalagi tadi ini awal ini sangat terlambat, ini tadi saya harus ngurus sesuatu di fakultas ini, sehingga harus terlambat 10 menit ini untuk bisa membuka Zoom-nya ini. Oke, pekan depan ini
sudah kita UTS, sehingga seperti tadi yang SOP-nya. Jadi Anda tinggal presensi di sister, kemudian nanti masuk MMP, lalu silakan lihat soal dari situ, kemudian perhatikan di situ kapan deadline untuk bisa Anda mengupload hasilnya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama.